Hai, balik lagi di channel YouTube gua. Nama gua Kinanti Larasati, panggil aja Kinan. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mau ngeklik video ini. Dan di video kali ini mau ngebahas aplikasi Open Stargate lagi ya guys. Karena ada yang ngasih info nih ya di kolom komentar, katanya udah mulai gejala-gejala nih. Gejala apa ya? Gejala sakit pinggang, sakit kepala, nggak bisa makan, tidur pun tidak nyenyak. Yaitu tanda-tanda mau scam ya guys ya. Jadi komentarnya kayak gini gitu ya. Sekarang udah scam dan penipuan masih tetap berlanjut. Wah asli nih ngakak banget ya. Berarti memang udah scam. Biasanya diartikan sama pemain Ponzi tuh scamnya nggak bisa penarikan ya. Oke, tapi penipuannya masih tetap berlanjut. Jadi mungkin aplikasinya masih tetap berjalan. Kurang lebih seperti itu. Tapi kalau gua salah, koreksi ya guys di kolom komentar nih, terutama buat para pengguna dari aplikasi Open Stargate ini ya. Nah, kita balik lagi ke Facebook nih ya guys. Biasalah kita nyari info di Facebook gitu ya. Kita lihat ya. Ada yang tahu Open Stargate kenapa ya operasionalnya nggak bisa dijual? OPS-nya, operasional, sorry guys, salah sebut ya, OPS ya. Nah ini harga OPS, peta jalan pengembangan OPS ya. Gue kira OPS operasional. sorry OPS ya guys. Nah ini ada metode perolehan awal guys, OPS USDT dan seterusnya. Nah, untuk perkembangan harga OPS yang sehat, semua penjualan akan dibuka kembali selama fase apa nih ya? Ketutupan tuh tulisannya. Terus pemegang OPS pendapatan harus ditentukan perilaku penempatan pesanan pengguna, supply dan permintaan. Pertumbuhan didorong permintaan OPS. Oke. Fase ketiganya iya. Di sini sih 31 Agustus 2025 fase kedua ya. Dan ini cukup kita lihat ya, ada beberapa orang yang nge-share sebenarnya. Udah scam apa belum sih? Ini kita lihat ya. Udah Kak. Udah scam 5 hari yang lalu. Oke. Kenapa ya pas narik $2 Open Stargate itu nggak bisa tarik pengguna baru loh. Nih ya juga nih dari tanggal ini 10 jam yang lalu guys. Ini tanggal 11 Agustus. Open Stargate seperti tidak scam. Kalau scam pasti admin gak ngoceh terus di grup. Ada udang di balik bakwan. Ini juga sama ya, kendala yang dialami kenapa gak bisa dijual ya OPS-nya APK Open Stargate. Nih ya. Jadi dari sini nih udah scam. Wah, jangan-jangan mau scam. Udah stop depo dan rekrut, info valid. Nih kita lihat ya guys. Nah tuh, scam hari ini Open Stargate, AI Farms dan seterusnya nih ada. Ini bukan ya, ini aplikasi yang baru yang di share aja. Terus kemarin daftar, ini masih ada yang promosi Koit nih dari 11 Agustus. Kita lihat lagi guys. Belum grup udah dibuka lagi. Scam. Scam kah? Oke. Tapi memang gitu ya guys, kalau gue di sini kan mau cari info tentang Open Stargate ini. Ya, biasanya bakal susah buat dapetin infonya. Kenapa gitu ya? Karena aplikasi money game skema Ponzi itu ya biasanya tertutup gitu ya. Info-infonya hanya di kalangan mereka-mereka aja dan memang tidak dibuka ke publik gitu ya guys. Tapi pada saat ini gue cek di tanggal berapa ya guys?
tanggal 13 Agustus ini gue buka untuk websitenya, ini masih bisa dibuka ya. Cuma mungkin memang yang jadi permasalahan dari para membernya di sini adalah kalau mereka ini sudah tidak bisa mulai untuk membayar. Itu yang jadi permasalahan utamanya ya. Jadi mungkin ya bener tadi tuh komentarnya, sebenarnya udah scam, sebenarnya udah tidak membayar nih ya aplikasi Open Target, tapi penipuannya masih tetap dilancarkan karena mungkin yang punya aplikasi ini nggak mau rugi banget gitu ya guys. Jadi makanya tetap melancarkan aksinya gitu. Tapi sekali lagi kalian wajib hati-hati ya guys. Kalau misalkan diajak ataupun dengan modus-modus ataupun taktik-taktik yang lain yang ya ujung-ujungnya meminta kalian untuk deposit gitu ya guys. Karena Agustus ini beberapa aplikasi gue lihat juga ya udah mulai pada goyang. Dalam arti kata ya paham lah ya, goyang gitu, sudah tidak membayar ya, udah see you bye bye ya, semua ada fasenya sih guys. Jadi memang alangkah lebih baiknya gitu ya guys, kalian kalau mau investasi apapun itu modus yang diberikan, cari tahu terlebih dahulu, jadi nggak kemakan sama omongan-omongan dari member, dari marketingnya. Jadi cuman ngelihat berdasarkan keuntungan aja ya, jangan ya guys ya. Dan biasanya aplikasi-aplikasi kayak gini ya guys ya, ketika mereka udah ya kayak gini gitu ya, statusnya sudah tidak bisa penarikan, mereka tuh biasanya juga bersiap untuk bikin aplikasi baru gitu ya guys. Jadi nggak berhenti di situ saja. Cuma memang karena minim informasi yang gue dapatkan di sini gitu ya guys, gue nggak tahu apakah keseluruhan member ini mengalami gagal penarikan atau tidak, atau sebenarnya ada member-member lain yang sebenarnya masih aman-aman aja penarikannya, akunnya masih aman-aman aja, tapi ada juga yang mengalami gagal penarikan tersebut gitu ya guys. Tapi kalau kita lihat tadi dari Facebook, udah beberapa orang yang menyuarakan, mungkin ya sebagian besar membernya ya mengalami gagal penarikan ya. Tapi ya aplikasi ini masih mau tetap eksis dan muncul dengan ya dia tetap ada gitu ya, nggak yang bener-bener scam total, kabur total ya, websitenya udah nggak bisa diakses, udah mulai ya tanda-tanda drama, disuruh bayar pajak dan seterusnya. Habis itu ya ending terakhir ataupun gong terakhirnya itu ya scamnya, websitenya sudah tidak ditemukan atau sudah tidak bisa dijangkau ya. Tapi ini saat ini masih ada. Menurut gue ya scamnya ya setengah-setengah sih di sini ya. Tapi gimana juga guys, buat kalian mungkin para penggunanya bisa komen sejauh mana sih sebenarnya scam yang dimaksud gitu ya. Tapi sekali lagi buat kalian yang bukan para pemain Ponzi gitu ya guys, hati-hati dalam berinvestasi. Jangan asal ikut cuma karena keuntungan, tergiur dengan bujuk rayu dari penggunanya. Ingat ya guys, Ponzi itu adalah penipuan. Jadi kalian wajib hati-hati. So mungkin itu aja untuk pembahasan kali ini, dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Hati-hati dalam berinvestasi. Bye bye.